Oh iya, oke. Mulailah Pak. Oh ya mulai ya, langsung aja ya. Langsung aja. Iya. Gue deh. Gitu jalan-jalan bareng artis. Nah ini Jadi ini nama kontennya apa belum tahu juga ya? ya apa juga sih? Kan masih Muter-muter apa kali, ya, iya. muter cuman Iya. beda situasi aja Pak Iya, biar nggak iya. bosan. Oke, langsung aja nih. Jadi kan gue lagi ceritanya lagi belajar dengan Papa Zidan di dunia entertain tuh udah malang melintang kan, kaki di bawah, kepala di atas gitu kan. Jadi gini, ngeliat dari pertama kali Papa Zidan di stand up ya Papa ya? Stand up Di gue. Kompas ya? Di Metro. Oh iya di Metro, Metro, ya? Metro. Nah, gitu. Pertama pernah ada di Metro, ada di Trans TV, ada di Moji ya Pak ya? Moji ya, iya. Nah pertama kali Pak bisa diundang ke TV itu gimana? Apakah punya komunitas atau gimana gitu Pak? Ini kan kita acaranya buka dapur, lo bilang, gue buka di dapur gue ya. Iya makanya 2012, 2013 lah ya. Iya pokoknya gue akan nanya Iya. sebenarnya mulai dari Oke. gimana bisa masuk TV sampai bayarannya berapa gitu. Sampai bayarannya berapa? Jadi biar tahu nih teman-teman nih. Kan masing-masing acara beda-beda Pak ya, di TV berapa, di YouTube berapa. Nah gue masuk gitu di kan. pertama kali memang masuk TV gue lewat jalur stand up. Ah. Karena stand up itu si Metro sendiri dia tuh make anak-anak komunitas di. Jadi komunitas tuh dimasukin sama dia jadi karyawan mereka tuh. Jadi Iya, tim iya. produksi lah ya kalau Iya. gue bilang ya. Masuk mereka ke produksi dan talent hunternya juga dari komunitas kan. Jatuhlah mereka ke open mic di beberapa daerah nih, Jakarta terutama lah. Jakarta, Tangerang, Bekasi lah itu sampai situ. Nah, gue kebetulan deket sama satu krunya dia nih. Gue bikin grup sama krunya dia, ada namanya Pau Pau. Ya, kalau lo tahu dia Pau Pau itu yang memang cewek tapi kayak cowok stylenya. Pau Pau. Ya. Nah, Pau Pau itu salah satu masuk situ. Juga ada teman gue dari stand up Ciledug, ada namanya si lupa gue si Yoki apa segala macam kayak gitu. Nah, dia juga masuk ke Metro TV. Nah, karena perkenalan itu dan dilihat pada saat itu gue masih lucu lah ya, masih lumayan lah gitu menurut gue. Lu bisa gabung itu ada temen kenal Oh, di mana? awalnya gue masuk stand up dulu. Masuk stand up di stand up Ciledug. Bisa masuk stand up dari mana? Karena dia dulu zamannya Twitter, terus kita ngeliat tuh stand up stand up Ciledug ada gak sih? Nyarilah akun, ternyata ada. Waktu itu malam Rabu. Nggak jauh dari rumah gue, stand up Ciledug. Gue masuk lah kan, open mic doang lah, gratis kan. Open mic doang, dan ternyata pecah gue di situ dengan jok-jok zaman dulu gue lah. Yang ngajarin lu stand up siapa Pak sebelum masuk ke situ? Kenapa Gue lu belajar dari yang foundernya kesini nih. Beberapa orang emang agak-agak nggak suka sama beliau, namanya Pak Ramon Papana. Founder yang memang bawa ke sini, ke Indonesia dari Amerika. Gue belajar langsung dari beliau. Terus sama belajar dari komunitas. Gue orangnya tidak pro ke satu orang, karena kan beliau juga ada pro kontra nih sama orang komunitas kan. Nggak, maksud gue ini Pak, begitu kan lu ada keinginan mau jadi stand up nih, terus lu daftar di Twitter, kebetulan ada kayak buku open naik aja gitu kan. Naik aja iya. Oh enggak, pertama kali lu apa yang lu persiapkan pas begitu? Materi gue? Iya, belajar dari mana Pak? Otodidak. Oh, ngeliatkah mungkin dari YouTube. apa? Oh YouTube. Dan gue suka dengan Mongol. Oh, Guru gue di YouTube itu Mongol, Radit, 2012, 2013. Oh, pertama kali lu belajar dari Yes. YouTube tuh 2012 itu tadi 2012, 2013. ya? Oh, iya, oke. Mongol sama Radit yang ke sono tuh. Udah gue lihat mereka dan udah gitu tambah gue juga pas ada itu kan Kompas TV di. Oke. Kompas TV udah mulai itu. Oh, Iya. sebelumnya mungkin belum ya. Masih Metro. Masih Gue juga Metro, iya, gue ngeliat Metro. Metro ngelawak sendiri enak nih kayaknya. Iya. Gitu, tapi gue nggak kepikiran harus bikin bahan sendiri tuh. Gue cuma bikin bahan yang kodian lah istilahnya, jok-jok yang memang nggak kodian banget sih, tapi tetap dari gue. Cuma saat itu gue masih produktif dan masih dianggap lucu sama sebagian orang, terutama yang karena kan memang barang baru lo apapun jadi gitu loh. Lo mau ngapa juga dibilang lucu asal lo berani tampil malu gitu maksud gue. Iya. Belum teori. Sekarang orang udah tahu teori dan gue akhirnya belajar, bukalah Ramon Papana ke situ, belajarlah gue. Jadi memang akhirnya gue tahu teori, juga tahu sama si komedinya sendiri. Dan gue pertama kali memang gue tidak niat masuk ke jadi komik nggak ada gue pikiran untuk jadi komik, ada tapi sedikit doang, di bawah 50%. Nah, lu tujuan lu masuk tadi buka dari Twitter itu mau masuk stand up cuma iseng-iseng aja berarti? Gue lihat industrinya. Berarti lo ada keinginan mau jadi komik dong kalau kayak gitu? Industrinya beda kalau industrinya duitnya lebih pasti. Kayak gue jadi IO-nya, kayak gue jadi jurinya, ke situ gue larinya. Sekarang susah apa sih jadi juri stand up, gitu loh maksud gue. Yang penting lucu, LPM tinggi, selesai lo, udah jadi juara. Berarti intinya MC, cara lu
bicara di depan umum kali yang bicara di situ. Di situ, Pak. Itu Ya? sama gue Oke. bisa ngungkapin keresahan gue, bisa ngungkapin jokes gue nih. Gue struktur jokes kayak gimana sih nih, bikin jokes itu kayak gimana sih. Berarti intinya lu mau masuk stand up nanti mau dikembangkan lagi gitu berarti gitu ya. Rencananya ke situ gue. Rencananya ke situ, dan gue ngelihat memang gue fokusnya di industri karena kan gue dari basicnya kan perbankan jadi gue bukan performer kalau gue pribadi. Makanya begitu teman gue nggak mau ngambil, gue yang ngambil nih jokesnya nih. Gue jadi juri loh bahkan ke Bekasi yang daerah banyak komik terkenal. Gue ngejuriin sampai Bekasi orang mana apa Pak Jidan jurinya segala macam, nggak peduli gue, orang rezeki gue mau dibilang apa. Diminta untuk jadi juri gitu ya. Iya karena orang tahu gue juga belajar kan, gue belajar sama Pak Ramon Papana nih. Jadi gue juga tahu teori lah sedikit banyak. Gitu, jadi makanya gue berani lah, gue begitu. Temen gue nggak berani, founder Ciledug nggak berani, bahkan nggak berani gue, padahal banyak tawaran. Aduh, gue bilang lu menyanyiakan kesempatan. Dari situ bakal kita nggak bisa, ya udah ntar lu belajar jadi bisa dong. Lu nggak mungkin stuck di situ doang gitu, maksud gue lu kalau udah jadi industrinya lo ambil, lu mungkin juga bisa jadi komik, bisa enggak gitu loh dimaksud gue. Tapi lu udah pegang industrinya nih, gue bilang gitu. Paling enggak gue bisa jadi manajer orang lah segala macam, gue tau lah gitu. Gue bisa jadi talent hunter gitu loh dimaksud gue. Gue pernah di posisi itu jadi talent hunter gue nyari-nyari komik-komik yang lucu siapin nih. Bahkan gue sama komik baru di Ciledug, bapak nggak ngerti kok stand up ya, digituin gue. Apa yang karena bisa... gue cuma diem. Karena gue cuma sorry kalau emang di Ciledugnya, gue cuma ngebatin doang, anjing lucu banget nih anak. Gue cuma sampai situ doang. Tertinggi gue apresiasi gue nggak sampai ketawa ngakak, enggak. Gue cuma kepikiran itu anak sampai ke situ. Oh berarti pola pikirnya bagus. Penikmat gue sambil mengkaji gitu loh bisa gak nih gue bawa dia ke industri gitu loh dimaksud gue. Dia bisa gak nih gue jual orang gitu gue jadi kayak talent hunter begitu gue tahu stand up kayak gimana. Dan gue akhirnya ngerasa gue nyerah nih untuk bikin materi gitu gitu. Gue juga udah sadar diri gue nggak lucu gue nggak lucu, udahlah sadar diri gue itu. Makanya gue open mic itu setahun di 2013 ke 2012. Tahun depannya nggak open mic lagi, gue udah jarang. Karena lu kayak udah ngerasa mentok udah gitu Pak ya? Ya, nggak lucu, lo mau diapain juga kalah lucu gitu loh anjing orang lucu banget. Gue kayaknya bukan di sini bakat gue gitu Pak. Itu deh makanya gue bilang gue ngambil industrinya. Gue bilang gue kalah sama anak baru segala macam. Point of view dia lebih gila gue bilang. Itu yang di Metro TV itu tahun berapa tuh? 2012, 2013 lah. Tapi sekitaran lucu itu. Loh, lucu loh, asli lucu loh yang di Metro TV. Saat itu begitu, dan gue masih on fire Ya lo tau lah ya kalau kita baru ya barang baru ya. Tapi basically gue nggak jago ngarang. Itu masalah mendasar gue, nggak jago ngarang gue. Makanya begitu ketika ternyata ada dunia baru nih, habis itu gue langsung loncat nih ke dunia baru video dulu Vine di 6 detik di Vine. Video 6 detik video Vine namanya. Ada aplikasi namanya Vine. VINE. 6 detik lo harus ketemu setup punchline-nya di 6 detik lo aja lo di 6 detik. Gue nggak bisa. Kalau lo tahu ada teman-teman tahu namanya sama Harbata. Dia duluan tuh, dia raja Vine dulu. Gila dia. Lo bisa, Pap. Gue tahu lo. Gue dari dia doang. Mak, gue bisa nggak sih mau bikin video mak lucu-lucu kayak lu? Cewek banget itu cewek ya? Sama cewek, cowok. Cowok. Yang dua Harbata lo cari dua Harbata deh. Itu salah satu guru gue, bisa Pap. Gue tahu lu. Gue tahu komedi lu. Nah setelah gue dapet itu, jadilah gue mainlah gue di video jijik makanya kita tuh ngeliat anjing jijik banget gue ngeliat video gue di awal-awal tapi gue udah ada nilai plus gue gitu. Gue tuh udah tahu teori stand up posisi gue dari komunitas Ciledug itu tadi. Komunitas Ciledug gue juga awal tampil masih bagus, dan gue beberapa kali tour gue tour, ada tour gue sama kelompok yang tadi sama si Pau gue bikin stand up group pertama di Indonesia kalau gue boleh klaim ya. Itu namanya 5 sekalian namanya, berlima jadi gue. Jadi masing-masing punya persona sendiri-sendiri tapi dibungkus sama cerita. Kita manggung di Unindra, terus sama manggung di daerah yang Steel itu, Krakatau Steel itu. Di Cilegon. Kita ke Cilegon. 2 panggung itu, beberapa di Kaskus sering kita manggung itu yang itu ada IO-nya tuh yang ini yang ya kita talent, ada IO-nya. Ada IO-nya. Kita talent, bener-bener talent. Berarti dia nyari, kita bukan punya manajer loh di 5 sekalian itu ada manajernya. Namanya Jupe. Ada waktu itu di Selatan juga. Namanya Jupe tuh manajer. Ada kita manajernya. Udah pro. Nah, gue dikeluarin gara-gara gue nerima 2 job hari itu. Gue nerima job stand up di Taman Mini. Gue juga ikut ngejob sama 5 sekalian yang mau ke Cilegon. Akhirnya mereka sepakat, udah lalu keluar aja Pak, lu nggak fokus katanya. Ya udah gue bilang. Tapi
show-nya itu kan bentrok nggak waktunya? Hari yang sama memang, tapi kan Oh, gue iya. udah ngatur jadwalnya. Iya. Taman Mini pagi di Cilegon agak sore. Jadi berangkat sebelum lohor jam 11-an. Gue udah nyampe jam 11 kita ngumpul di Fatmawati. Tapi mereka nggak terima. Oh ya udah, gue bilang gue Oh, santai gitu. aja Iya, karena iya. gue nggak ada ruginya. Gitu. Tapi lo harus. Nah basicnya adalah lo tuh jadi baru tongkrongan dulu, makanya gue berani gue tuh udah lucu di kantor gue supervisor tapi anak-anak gue seneng kalau gue ketika gue bikin joke segala macem ya gue random segala macem, ya udahlah gue udah ada modal nih joke di tongkrongan segala macem. Gue juga suka komedi masalahnya, kenapa sih nggak gue ke situ. Tapi target gue memang tidak jadi komik, target gue memang di industrinya yang gue ambil. Di situ kayak MC gitu ya. MC-nya gue ngambil juri, IO-nya gue ambil, duitnya pasti Iya. Nah, itu lu manggung kemana-mana itu setelah lu di Metro TV atau? Iya, setelah di Metro TV kan itu buat jualan ya Oh, di situ pertama. komik Metro nih, Cetarnya gitu. di situ cetarnya. Iya dong. Nah, lu bisa kepilih jadi open mic di Metro TV itu Temen kan KKN Suwer KKN gue Iya. kasih Pau itu. Pau Papa- besok naik ya Pau. Papa tuh kerja di Metro TV atau gimana? Pau kerja di Metro TV, dia juga kan akhirnya satu grup sama gue. Sama Oh. satu lagi si Jojo, ada orang Ciledug juga kerja di Metro TV. Tapi memang yang nentuin salah satunya Pau. Oh, Pau besok naik. Jadi ada tiga fase Iya, Pertama lo off air dulu di Metro yang buat ngisi abis ini buat iklan tuh. Jeda iklan dipakai lo naik dulu tuh di tuh. Itu diisi memang sama komik tuh. Fair, cuman nggak ditayangin. Nggak ditayangin, nggak dibayar. Oh, Nggak gitu, ditayangin, gitu nggak dibayar. Ya lu cuma ngisi doang ngetes lo aja, ngetes materi sama Iya, ngetes mental lo aja. Iya. Itu off air. Udah gitu naik ke on air. Dia ada dua tuh, off air terus naik ke on air. On air dibayar 1 juta Metro keren, dia bayar begitu besok mau ditayangin. Kan emang kalau di TV mah nabung Pak, lo kadang-kadang sebulan 2 bulan kan wajib gitu Pak. Gue baru belakangan gue tajir TV nabung ternyata. Nah, setelah dari Metro TV kemana lagi, Pak? Metro TV masuk ke TV One. TV itu di jeda berapa lama tuh? Itu berapa bulan gue lupa, tapi kan masih ramai Masih TV ramai. One cuma 2 menit gue buka di sini karena kalau bukan dapurkan 2 menit gue dibayar 2 juta karena live. 2 juta Materi lah tuh. 2 menit seberapa banyak sih 2 menit 2 iya, juta. selesai materi 2 menit selesai gue pulang, pas mau pulang diamplopin 2 juta. Gue bilang, anjir harga gue 1 juta semenit gitu loh Tapi itu nggak ada di perjanjian awal, lalu pokoknya lu suruh Enggak tahu ya, pokoknya gue dipanggil Pak plus stand up ya Pak. Oh, nggak nyebutin harga gitu. Kagak ada harga. Makanya begitu diundang lagi gue TV One mah berangkat, gue bilang deh cash keras. Kalau Metro besokannya Metro 1 juta Metro kalau nggak ada baru gue lupa tingkatan yang tengahnya tingkatan tengahnya itu ada 500 deh kalau nggak salah. Habis itu yang 1 juta udah komik reguler tuh posisinya. Kalau sekelas sama dulu ada namanya Awe, Ajis 2 Ibu segala macam. Iya, Nah, iya. dia kalau Harry Horace segala itu komik-komik yang reguler yang emang udah jam terbangnya lucu lah. Iya, lucu ya. Lucu lah. Karena memang yang dipilih tuh dia buat apa sih penampil terakhir gue lupa namanya apa ya. Nah, kalau yang depan-depan tuh yang memang biasa-biasa. Iya. Nah, gue tuh awal-awal masuk Metro gue karena masuk ke Ramon Papana karena waktu itu Metro tuh kerjasama sama Komedi Cafe yang di Kemang. Jadi lo kalau mau masuk TV lewat situ daftarnya, jalur normal ya. Jalur normal itu lewat daftar ke Ramon Papana, lo ngisi ngelis, terus lo ikut open mic juga. Lalu Jadi dia salah satu kunci gitu Pak biar bisa masuk ke TV gitu ya. Salah Temen satu sih. kuncinya gitu deh. Pak. Temen Iya. sih, iya kalau gue emang jalur KKN. Iya. Oh lah gitu lah emang, kan lu ngeliat emang lucu banget ya, lu juga masih ngerasa lucu nih, enak nih pokoknya. Iya, dari Metro TV ke Segitu TV One, nih. abis itu kemana lagi? Ke TV One, terus TV One abis itu gue masuk ke MNC gara-garanya nganterin Panca temen gue. Nongol ngeliat, Oh, Pap lu besok kosong nggak minggu depan? Oh kosong bang. Udah ke MNC 4 bulan. 4 bulan, reguler tuh? Juta, enggak cuma sekali. Oh sekali, kok 4 bulan tadi maksudnya? Bayaran nih. Cuma mau banget. Anjir bener. Bayarannya makanya nabung, orang-orang bilang duit kita itu sebagai entertain itu adanya di luar kebanyakan Iya. Pak, di TV terutama. Iya. Di TV. Nah, udah tuh Metro TV, Metro TV, TV One. MNC. Kalau terus- yang panggung-panggung 17-an atau tahun baruan, ngisi gue. Nah, itu ngisi gue. udah 3 TV dari itu. Terus abis setelah itu sana ke TV mana lagi, Pak? Nggak stand up posisinya. Nah, dari stand up itu makanya kunci pembuka jalan ya, gue masuklah ke TVRI gue. Gara-gara temen gue Jodir sama ada Tata Grip segala macam, masuk TVRI ngisi program. Itu regular tuh. Itu ngapain tuh di situ? Bukan sekarang kan? Enggak. Kita cuma kayak talk show ya, kayak podcast lah.
kayak podcast tapi dia ada dia tuh kayak di warung atau di tongkrongan gitu segala macam gitu. Sama itu bagi rata pak. banyak talent dapat cuma 200 300 sekali tampil itu segitu di TVRI. Tapi tahun berapa itu 2014an lah, 2014 2015 itu gue sudah mulai menjauh dari stand up, udah mulai udah nggak lucu lah, gue udah malas bikin materi pak namanya pak. Nah itu gue di situ tuh mundur pelan-pelan. Oh ya udah, ternyata gue orangnya gini gue cuma ngejalanin yang memang kalau gue pribadi gue bilang oh ya Allah ngasih jalannya ke sini nih. Gue cuma berbuat yang terbaik aja waktu stand up. Oh ya udah stand up, bini gue ngelarang, percaya gak lu jangan stand up kalau bisa, kata bini gue gitu. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Gue bilang gitu. Iya, pasti kan. Dasarnya kalau orang ketawa suka lupa diri itu haram katanya. Oh gitu. Kata itu lo musik juga haram kalau gue bilang. Iya. Dasarnya lu juga ngebohong. Katanya dibilangnya masih cerita-cerita palsu. Padahal stand up itu sebenarnya keresahan lu. Makanya stand up itu yang bener itu materi itu nggak bisa dibawain sama orang. Nggak ngarang posisi lu. Emang bener-bener yang lo alamin gitu loh. Emang karena anak-anak stand up Indo bilang keresahan lo ya bener kalau gue bilang. Bahkan teman gue Panca itu nggak ada keresahan tapi bisa stand up juga. Nah itu lu bisa ngomong sama bini lu, gue nih nggak bohong, memang gue stand up nyeritain diri gue bilang gue nyeritain anak gue bukan ngejelekin mereka. Kenapa anak gue kembar, ada apa dengan kembar jokesnya. Gue bilang kan anak gue tuh kembar, yang satu namanya Alif, yang satu namanya Ajam. Itu bini gue gara-gara ayat-ayat cinta. Gue bilang gituan gue gitu, apa materi gue gitu, gara-gara terinspirasi pada ayat-ayat cinta. Kalau gue yang namain kelar, tuh anak bakal gue namain Nohara Shinosuke, karena gue seneng Shinchan. Gue cuma jokes gitu doang, makanya jokes gue cetek banget materi sama lo. Gue bilang lo lebih gila lagi materi lo pak, ngulik lo lebih ngulik. Kalau gue nggak ngulik gue. Tapi ternyata gue bilang Allah lagi ngasih jalan gue ke situ, ya udah lo stand up dulu. Stand up nih buat ngebuka pintu dulu nih pak, pintu lo buat kayak dunia entertain. Masuklah gue ke TVRI. Ya jatuhlah gue seorang komedian. Makanya gue nggak mau disebut stand up komedian, gue nggak berani gue beraninya gue masih pede disebut komedian doang. Komedian aja nggak ada emilir stand up. Gue bukan stand up, tapi stand up bisa. Kan kita terakhir bisa tuh stand up gitu kalau gue. Nah dari TVRI terus lanjut kemana lagi pak? TVRI terus lah gue tiba-tiba gimana nih gue stand up jalan. Lagi itu kan Vine yang gue bilang tadi Vine. Terus adalah Instagram, masuk 15 detik Instagram. Awal-awal tuh 15 detik terus di hire lah gue sama Jadi Baik tuh, ada namanya Jadi Baik gue ke Instagram 2014. Jadi Baik itu maksudnya apa tuh? Dia ada LSM Jadi Baik, dia ngebahas tentang ke arah ke agama sini, ke agama. Nah pertama kontennya dia tuh Israel sama si Palestina, tapi tinju-tinjuan YouTube nggak dimakan karena emang susah lah lo ngomongnya ke situ gitu. Oh itu keras jadinya. Oh itu di YouTube ya? Di YouTube-nya dia. Nah gue disuruh bikin itu, ngisi itu gue kan basic gue kan stand up. Oh gue coba jangan-jangan ini gue bilang ini petunjuk Allah kali ini, dari teori ke dipraktek ini. Masuklah gue ke stand up. Pertama gue cuma jadi penulis doang bukan ghostwriter, penulis lah gue, skripnya doang ya. Dan gue dibayar 100.000 buat satu skrip. Tapi lama-lama gue akhirnya timbul ego gue gue bilang ntar kalau gitu yang maju malah temen gue namanya si Tata Gibrik. Lu yang naik terkenal, gue nggak terkenal, cuma nulis doang. Aku mau in frame Iya, lu pengen in frame. Gue mau in frame apa sih yang gue bisa in frame? Dan gue khawatir takutnya Tata ada halangan, jadi yang bisa syuting gue sendiri. Iya. Gue mau in frame syuting lah gue. Namanya ada masuk toilet. Gue nggak berani bahas Vicky ya gue cuma berani bahas sunahnya doang nih. Ada masuk toilet, dahulukan kaki kiri, bukan kaki kanan, apalagi dua-duanya. Twing ya, itu di editor gue gila juga editornya. Masuk dia. Dan itu di endorse Ria Ricis dibilang sama si yang kayak apa acara-acara yang gosip-gosip itu, dia bikin konten religi, padahal itu konten pertama bikin konten kita endorse ke dia masih 400.000 tuh harganya tuh orang. Akhirnya karena gue sering collab sama Ria Ricis, netizen lah bilang, "Pak, lo collab dong sama Ria Ricis." Iya. Karena sering di endorse Ria Ricis nih konten-konten gue yang dari Jadi Baik itu. Karena kita satu circle. Kita masih circle sama suaminya Oki waktu itu kan memang manajer Ria Ricis. Masuklah ke Ria Ricis lagi naik-naiknya tuh videonya. Nah, kita satu circle, akhirnya netizen minta gue collab. Gue collab lah sama Ria Ricis, nggak bayar lah. Memang ya enak lah dia, maksud gue dia dapat konten, gue dapat konten yang lu bilang tadi ya dia. Dapat konten kita collab lah di Lancit tuh, gue collab sama dia, gue inget banget. Dan itu mic-nya rusak dong gue ada aja lagi halangannya. Itu bisa ketemu sama Ria Ricis tadinya gimana Pak? Endorse. Karena kan kita satu circle Jadi Baik ini satu circle sama ada lakinya Oki Ustaznya Oki ya. Iya.
dia itu kebetulan manajernya realistis katanya gitu. Nah Iya. biar si akun jadi baik naik harus di endorse lah, endorse lah kreatif, video gue lah yang dipilih gitu, karena kan gue memang konten gue orang pasarnya itu anak kuliahan anak kuliahan yang memang akhirnya mereka bilang konten gue itu tidak mengajari. Gue bilang daripada lu bikin tunjuk-tunjukan memang effortnya gede juga, biayanya gede juga, udah konten gue cuma one take oke 15 detik nih, mau jadi apa sih lu gitu, nggak susah-susah juga. Nah itu ya akhirnya rame naik gue, udah gitu begitu Amel Ricis sehari itu bisa 5.000 follower gue, 5.000. Nah itulah mulai naik gue sampai tadi cuma 72 doang nih, gue inget banget itu lama banget mencet di IG itu 72 doang. Nah gue pikir buat apa gue bikin, geli gue, tapi gue harus tahu, gue harus bisa. Masalah gue nggak bisa ngedit, itu masalah awal gue. Berarti gue harus belajar ngedit. Sekarang habis sih udah bisa. Berarti gue harus bisa ngedit nih, gue bilang gitu, belajar lah gue ngedit. Nah dari situ akhirnya 2014 sampai 2022 8 tahun gue cari-cari bentukan gue udah stand up udah pernah, gue tepi jurang bikin konten pernah gue, sampai akhirnya gue bilang dengan modal teori stand up ya, bisa gak sih sesuatu hal yang susah gue komediin, matematik nih. Gara-gara covid bini gue ngajarin anak gue teriak-teriak, dia marah-marah. Yang itu yang konten gue yang ini nih, yang apa namanya ini X ya, 2 tambah X sama dengan 5. Kota kita kan liar itu kan tahu komedian kan liar. Gimana kalau X-nya itu pertanyaan kan berapa nilai X di atas? Gue cuma mikir gimana kalau nilainya itu gue hilangin kata-kata nilai, bisa nggak jadi ambil? Nah itu yang gue ambil. Berapakah X di atas? X-nya berapa? 1. Udah itu dasar gue. Itu kodian parah pak. Tapi kan matematika gue ke situ karena gue melihat, gue sampai belajar nyari bukunya di perpustakaan komedi namanya IHIK di daerah Kelapa Gading ada buku matematika, komedi matematika tebel segini, tapi isi yang benernya itu cuma 2 dari buku setebel itu dia. Larinya tuh mereka tuh komedinya tuh ke rayuan, nggak gitu kalau gue bilang. Makanya gue punya pakem sendiri. Dan gue pertama loh di belajar pakai buku juga berarti ya. Setelah gue mau ke industri ya, setelah 2024 atau 2025 deh, gue nyari buku memang literasi dari buku luar. Amerika aja yang udah matematik lama ya, ketemu jokesnya begitu doang. Sementara kita udah ketemu yang jokesnya tuh yang gue tuh yang tiba-tiba 1 tambah 3 jadi B. Itu kan jokes gue yang memang mind blowing kata orang. Gue makanya mau diaduin sama Cah Lontong, belum kesampaian juga nih orang. Oh jadi awalnya lu jadi personal guru matematika karena ngedenger bini lu? Iya, dari awal tuh bini gue, gimana kalau gue bilang nilainya ini gak usah pakai nilai, lo tanya ke orang. Terus jadi rame itu ya, jadi semangat dia bikin konten itu jadinya. Dihujat dihujat sama netizen cing. Lu ntar anak gue jadi goblok, ntar anak gue jadi bodoh, pikirannya kayak lu semua. Gue peduli, enggak. Kalau nggak begitu lu nggak bisa naik. Iya, karena itu cuma hiburan ya Pak ya? Karena memang itu engagementnya tinggi Pak. Iya. Jadi engagement tinggi, itu cuma hiburan. Lu apa gue yang nyerah? Kalau gue nggak mau nyerah, gue bilang gitu gue prinsip gue gitu. Lu apa gue yang nyerah? Gue nggak mau nyerah, lu aja yang nyerah. Gue ajar terus nyerah dalam artian konten gue tuh lo keren aja gitu, maksud gue nggak bakal berhenti konten. Gue begitu, gue saking keras kepalanya gue kalau udah keras gue bilang, lo nikmatin aja konten gue gratis. Lu nggak suka lu skip. Kalau lo suka ya udah, ini kan komedi, gue bilang. Tinggal gue cari aja komedinya pakai komedi memang. Nah cita-cita gue di masuk stand up gue cuma gini doang. Indonesia ini masih zaman slapstick ya. Gue balik lagi, gue mundar mandir nggak apa-apa ya untuk bahasa. Nah gue maunya tuh kita naik level ada satu level lo cuma pakai verbal tuh orang udah ketawa. Nah begitu gue bentroknya dengan matematik, wah lebih gila lagi dengan matematik. Gue nggak nyangka sejauh ini ya gue cuma ngejalanin doang, gue cuma cari bentukan baru. Pada akhirnya orang suka dengan gue nyeleneh bahas matematikanya. Cuma kalau di konten gue matematikanya gue jawaban salahnya pun ada reasonnya. Jadi nggak cuma semata-mata lu kasih jawaban absurd, enggak. Kayak 1 tambah 3 sama dengan B ada reasonnya. Itu kan kalau di belakang jadi 1 sama 3. Jadi gue pelajaran sebenarnya pelajaran anak kelas TK atau kelas SD mangga tambah mangga 2 mangga gitu loh dimaksud gue. Bentukannya gue bilang ini bukan angka, bentuk doang. 1 tambah 3 jadi huruf B. Gitu, dia ada reasonnya. Cuma kan itu dari basic banget. Makanya gue bilang yang bisa itu memang pelajaran SD, tapi yang bisa nikmatin SMP ke atas itu gue parket gue kepake lah gue sama anak SMP off-air segala macem. Akhirnya terkenal, gue naik lah. Nah itu begitu gue ketemu gara-gara Jerem Pauline jadi Jerem Pauline dia bikin konten kayak gue, tapi itu buat di akun pribadinya dia. Oh, Jerem Pauline nyontek lo berarti kita Bapak?
nyontek karena kan gue komen kan orang gerah gitu, makanya gue bilang begitu konten mah gampang, lo bikin aja, netizen mah lo racunin aja, lama-lama mereka gerah, udah Jerem Pauline bikinlah konten kayak gue. Terus gue ngeliat, pas gue ngeliat, gue komen dong di keren. Oh gitu. Terus dia jawab bawahnya, suhu, gitu loh dia lo. Gitu. Gue langsung telepon temen gue, Cing, Jerem Pauline nih, gue bilang, dia bilang gue suhu, udah apain, gue bilang, gue ramein yuk, diramein sama dia di portal-portal berita. Diramein portal berita segala macam, dia cari acara ke TV-TV, masuklah Istran, siapa mau jadi juara tuh pertama kali tuh. Budgetnya 1 juta nih, kalau gue ngomong budget sama lu, budget kayak gitu masih juta dia acara-acara gitu, quiz lah ya. Masuklah siapa mau jadi juara, nih budget lo jadi ketua regu ya gitu. Termasuk acara Trans 7 yang lapor Pak? Lapor Pak 1 juta, terakhir 1,5 juta karena emang udah agak tinggi kali levelnya. Rata-rata segitu. Kalau di YouTube artis tuh? YouTube artis paling gope di paling banter juga cuma 1 juta, itu udah tinggi YouTube. Gue boleh nyebut nama nggak sih? Boleh aja. Cing Abdel gope. Dia kenal sama gue cuma Cing, baru nih Cing, gue bilang baru diundang nih, kan dia udah kenal lama-lama gue. Baru diundang, tapi gope plus kaos segala macem lah di gitu maksud gue. Tapi paling nggak kan kalau kita kan ngeliat engagement-nya ya. Impact dari situ kan dilihat banyak orang, lo naik, makanya dia cuma ngasih segitu. Gitu lagi juga segede-gedenya nggak ada biaya produksi lain, ya masih wajar kalau gue bilang, nah gue bukan yang ngerendahin enggak, gue bilang terima kasih gue. Itu mah kayak ongkos aja. Ongkos, gitu, emang ongkos. Tapi sebenarnya yang dicari itu kan engagement itu lebih dari 500.000 tadi Pak ya. Karena gitu gue ya. viral di posisi gue viral dan orang mau banyak ngundang. Itu Trans TV semua acaranya udah gue masukin di lapor Pak. Terus gue bilang abis itu ada pagi-pagi ambiar gue. Nah yang gede itu di TV One lagi di. Tapi lupa pakai dari TV ke stasiun TV lain, dari YouTube lain tuh ada manajer langsung dibalik lagi tuh loh Pak. Ada gue waktu itu. Oh ada manajer ya. Jatuhnya cuma nerima telepon doang Cing. gue bilang sama bini gue tahu gitu lu mendingan gue bilang gue ngapain ngambil gue bilang 30% sama gue bilang gue mah nggak hitung-hitungan duit, alhamdulillah ya maksud gue mah santai aja gitu, nggak langsung artis juga, alhamdulillah gue nggak dikasih star syndrome gue. Udahlah 30% lah, lo cariin aja. Orang tiap hari cuma nerima telepon doang. Pap ini pap Shopee nih Pap, lo mau nggak Pap? Bikin Pap segala macam. Covid lagi bikin di rumah segala macam. Oh iya sama iklan segala macam Pap ya? Sama iklan. Terakhir lu di OVO kan ya, di Grab itu ya? Di OVO, di OVO di Grab lumayan tuh. Nah kalau Grab nggak punya angka, masih sekarang gue dikontrak sama Grab. Nah gue sama begitu gue net stand up, kan ketemu teman circle-nya gue banyak kebantuin film-film mahasiswa dari UMN, budget 300. Kalau gue bilang ya udahlah, gue ngisi orang itu sama jam terbang gue. UMN ada pertama BSI BSI, terus UMN Multimedia Nusantara tuh sama BINUS. Pernah Pak ya lu yang sempat nggak dibayar Pak ya? Ada di kemarin anjir gue jauh lagi di velodrome. Gue kan ongkos, gue tolong hargain dong, talent itu ongkos, gue bilang gitu aja. Gue sebut waktu gue di podcast gue sebut yang lo nggak suka apa nih dari kita acaranya, kagak dibayar. Gue bilang ternyata benar nggak dibayar, dimakan doang sama terima kasih setan. Gue bilang emang awalnya gimana kok bisa nggak dibayar Pak? Gue pikir dibayar, gue pikir mah ngerti ya karena terakhir gue sama temen gue, temen lo yang satu grup sama gue di 5 sekalian itu, dibayarlah gue 300, ya masih ada lebih cepet 200 lah, lumayan lah sama dia sama sekali kagak dibayar. Makanya tadi ada teman kita si Febri bilang, gue kalau nggak dibayar nggak mau. Bagus, gue bilang, lo sudah menghargai diri lo, jangan sampai enggak gitu. Nah, artinya maksud gue bukan kita mata duitan enggak, tapi kita menghargai diri kita. Lo kan gue kasih konten, nah gue kan ya gue ke situ pakai ongkos gitu, sama-sama menghargai lah kalau gue bilang gitu. Cuma memang kalau kayak sama lu segala macam sama temen ya udah aman lah ya maksud gue ya. Gue juga tidak mengharapkan itu, kita yang penting engagementnya ada, konten lo tetap jalan. Kalau gue kan prinsip itu. Kalau udah profesional ya udah, sama kayak jargon gue nih, matematik gue kan udah ada hakinya nih selama dipakai sama pribadi, gue nggak terlalu masalahin. Tapi begitu dipakai sama lembaga atau badan atau yang ada keuntungannya, profitnya tuh, gue baru masalahin. Acara apa tuh yang di velodrome itu Bro? Velodrome itu dia memang podcast terus sama gimmicknya dia nggak kuat aja, gue dikerjain macam-macam gue. Ada di YouTube-nya ya? Katanya sih ada, tapi gue nggak tahu. Udah males sih yang udah males benci gue. Gitu. Jadi kalau gue bilang yang jelas nih buat teman-teman semua, attitude yang penting. Yang kedua jangan star syndrome, lalu siapa? Even follower lo udah tinggi, karya lo udah banyak, percuma lo star syndrome juga buat apa? Attitude lo jelek jatuhnya. Gitu. Udah mau nyampe nih Didi, thank you Di. Sama-sama, thank you Bapak ya. Pengalaman ini. Pengalaman Di. Thank you Di, hati-hati Di. Maaf ya. Masya Allah.
Sehat-sehat terus ya Pak ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mampir? Enggak langsung Pak, langsung Sip, mau sip. narik gua. Gacor lagi. Ya, amin. Ya.